Hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep kue kering yang unik lagi. Kali ini kue keringnya berbentuk semangka. Ini bentuknya sangat unik ya. Dan ini tuh mirip banget kayak semangka. Ini menarik banget. Buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus videonya sampai selesai. Oke, langsung saja siapkan wadah. Kemudian di sini saya sudah ada 1 butir kuning telur. Lalu saya tambahkan 80 gram margarin. Di sini saya pakai butter margarin ya, mereknya Royal Palmia. Kalian bisa ganti dengan merek yang lain. Kemudian masukkan juga gula halus, saya pakai 60 gram. Jangan lupa diayak dulu agar tidak ada gula yang bergerindil. Nah, lalu aduk-aduk margarin, kemudian kuning telur dan gulanya sampai semuanya tercampur rata. Dan nanti warnanya agak sedikit pucat ya. Kalau sudah tercampur rata dan warnanya sudah sedikit pucat seperti ini, masukkan 20 gram susu bubuk. Kemudian ini diaduk rata. Lalu masukkan tepung terigu. Di sini saya pakai 175 gram. Ini sambil diayak biar tidak ada yang bergerindil. Aduk semua bahan sampai tercampur rata dan membentuk adonan. Ini sudah susah ya diaduk menggunakan spatula. Saya mau lanjut aduk menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Ini udah siap kita bentuk. Selanjutnya bagi adonan menjadi 3 bagian. Jadi ini yang 2 adonan saya mau kasih warna merah, kemudian warna hijau. Dan yang 1 bagian ini enggak saya kasih pewarna ya, tetap warnanya seperti ini. Oke, adonan yang pertama saya kasih pewarna merah secukupnya saja. Ini diaduk-aduk sampai warnanya tercampur rata. Jadi ini tadi saya timbang kurang lebih beratnya sekitar 160 gram. Kemudian untuk yang adonan kuning dan hijau itu masing-masing 80 gram. Nah, ini udah tercampur rata yang warna merahnya. Selanjutnya beri pewarna di adonan yang kedua, warna hijau, lalu diaduk rata lagi. Pokoknya untuk adonan yang kuning dan hijau itu lebih sedikit ya. Nah, ini udah tercampur rata. Nah, di sini saya beri alas plastik seperti ini agar nanti lebih mudah dalam menggulung atau membuat bentuk semangkanya. Yang pertama, ambil adonan berwarna merah, kemudian ini digulung atau dibentuk bulat. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Ini sudah bulat ya, dan ini tuh padat, jadi dia nggak rawan hancur kalau nanti dipotong. Ini disisihkan dulu. Kemudian kita ambil adonan yang kedua. Nah, ini adonan yang tidak saya kasih pewarna ya. Jadi warnanya tetap asli seperti ini. Kita rolling. Kita tipiskan. Ini panjangnya disesuaikan ya dengan ukuran adonan yang berwarna merah tadi. Nah, kemudian setelah dirasa cukup,
ini letakkan adonan yang berwarna merah di atasnya, lalu gulung seperti ini. Nah, ini sebenarnya dipotong dulu ya bagian sisinya, jadi dia nggak kelebihan seperti ini. Tadi saya lupa. Nanti saya contohkan saat menggulung adonan yang warna hijau ya. Nah, bagian sisanya ini bisa kita potong ya. Lalu kita sisihkan agar nanti adonannya ini bulatnya rapi. Nah, ini dirapikan, dibulatkan seperti ini sambil ditekan ya, agar lapisannya itu menempel, tapi nggak usah terlalu keras ya menekannya. Setelah itu kita potong bagian tepinya. Yang ini harusnya tadi kita potongnya saat sebelum menggulung ya, biar rapi. Nah, kalau seperti ini jadi kurang rapi bagian tepinya karena udah terlanjur, jadi ya udah nggak apa-apa. Kalian nanti jangan seperti ini ya, kalian potong dulu baru kalian gulung. Nah, ini setelah saya rapikan jadinya seperti ini. Ini sudah cukup bulat dan mulus ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita ambil adonan yang berwarna hijau. Ini kita gilas lagi. Ini caranya sama seperti yang tadi, kita rolling, kita sesuaikan dengan ukuran adonan yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Lalu kita letakkan adonan yang sudah kita bentuk tadi. Nah, sebelum digulung kita potong dulu bagian sisi yang kelebihan, jadi nanti lebih rapi ya. Kalau yang tadi kan kurang rapi karena saya potongnya belakangan, jadi ini saya kasih contoh yang benernya agar nanti rapi ya. Kemudian ini digulung, jadi menggulungnya itu pakai plastiknya ya, biar adonannya itu nggak nempel di tangan. Nah, untuk sisa yang bagian atasnya tadi ini juga kita potong. Lalu ini kita rapikan ya gulungannya agar lebih padat dan lapisannya itu nggak rawan lepas atau rawan copot, saling menempel. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Ini sudah padat dan mulus ya. Ini siap kita potong-potong. Pertama, di sini saya mau bagi dua adonannya. Seperti ini. Nah, jadinya lapisannya seperti ini ya. Selanjutnya, saya akan belah menjadi dua adonannya. Pelan-pelan saja, tapi ini harus langsung dipotong seperti ini ya, biar nggak hancur adonannya. Nah, ini tinggal kita potong-potong, sesuaikan dengan ketebalan yang diinginkan. Oke, di sini saya potong kurang lebih ketebalannya sekitar setengah sentimeter ya. Selanjutnya ini kita susun di dalam loyang. Ini loyangnya sudah saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis. Sebenarnya ini nggak dioles juga nggak apa-apa ya, karena cookies ini kan mengandung banyak margarin atau minyak juga, jadi nggak lengket ya nanti kalau udah matang. Nah, kalian juga bisa memasukkan adonan ini kulkas dulu sebentar agar nggak terlalu lembek ya, agak lebih keras gitu. Atau mau langsung seperti saya begini juga bisa, asalkan kalian motongnya hati-hati, ini tetap rapi. Oke, lakukan semuanya sampai adonannya membentuk seperti semangka yang dibelah seperti ini ya. Nah, ini saya udah selesai ya membentuk adonan kue kering semangkanya. Ini udah penuh loyangnya, dan tahap terakhir di sini saya mau hias biji semangka menggunakan biji wijen. Kalian bisa pakai wijen hitam ya kalau punya.
Nah, ini kebetulan saya punyanya warna putih, jadi saya pakai warna putih. Di sini saya menggunakan tusuk gigi seperti ini. Nah, ini caranya cukup mudah. Tinggal kalian tempelkan tusuk giginya ke dalam biji wijen. Nanti ada wijen yang menempel di tusuk giginya. Ini udah saya kasih sedikit air ya, biar wijennya menempel. Nah, saat menempelkan wijen di dalam adonan kue semangkanya ini, agak ditekan sedikit agar nanti nggak lepas ya wijennya saat kuenya matang. Ini cukup gampang ya teman-teman, asalkan kalian telaten dan teliti, ini jadinya akan rapi. Lakukan sampai semuanya selesai ya. Ini kue kering semangkanya sudah siap kita oven. Bentuknya jadi cantik ya, mirip seperti buah semangka kalau kita belah. Nah, seperti ini. Oven kue kering semangka ini dengan menggunakan suhu 150 derajat, pakai api atas bawah, dan dalam waktu kurang lebih sekitar 30-35 menit atau sampai matang ya. Pokoknya kalian jangan berpatokan pada waktu karena biasanya setiap oven itu berbeda-beda. Kalian sesuaikan aja dengan oven kalian masing-masing. Oh ya, pastikan ovennya sudah dipanasi dulu ya, kurang lebih selama 10-15 menit sebelum dipakai. Nah, ini kue keringnya sudah matang ya. Tadi waktu yang saya pakai kurang lebih sekitar 30 menitan. Ini kuenya sudah matang, enggak gosong, dan juga warnanya masih tetap cantik seperti ini. Ini kita tunggu sampai dingin dulu, baru nanti kita susun ke dalam toples atau wadah yang kedap udara. Ini dia kue kering semangkanya sudah jadi. Jadi ini bentuknya mirip banget ya, kayak buah semangka yang dibelah. Nah, warnanya itu seger. Jadi kalau ngelihat kue kering ini tuh rasanya kayak kita mau makan semangka. Ini yang pasti kue keringnya sangat unik, cantik, dan juga menarik ya. Cocok banget dijadikan hidangan di saat lebaran nanti, atau bisa juga dijadikan ide bisnis jualan kue kering kalian. Ini cara buatnya gampang, bahan-bahannya juga simple, termasuk bahan yang ekonomis ya. Nah, hasilnya juga ternyata wow ya. Ini menarik sekali. Nanti kita cobain gimana rasanya. Nah, sekarang saya mau cobain kue kering semangkanya. Nah, kalau dari dekat seperti ini. Nah, ini kelihatan ya saat dipotong itu renyah banget. Dan ini belakangnya juga nggak gosong. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran ya, ini tuh renyah banget kuenya. Kemudian rasanya juga nggak kemanisan. Dan ada rasa-rasa susunya juga. Ini nambah makin mantul ya rasa kuenya. Ini recommended. Di video kali ini saya mau berbagi resep kue kering. Ini kue kering kuku macan keju ya. Jadi kuenya ini bentuknya cantik banget ya, menyerupai kuku macan seperti ini. Tapi ini kuku macannya genit ya, karena dia dikutek warna pink seperti ini. Ya, buat kalian yang penasaran nih gimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya, simak terus videonya sampai selesai. Oke, langsung saja siapkan wadah, kemudian masukkan 120 gram butter margarin. Di sini saya pakai Royal Palmia ya, yang butter margarin. Kemudian masukkan juga gula halus 80 gram. Ini diayak ya, biar tidak ada yang bergerindil.
Kemudian masukkan 2 sendok makan penuh susu bubuk. Nah, lalu ini diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata dan warnanya menjadi pucat ya. Nah, kira-kira seperti ini konsistensinya. Ini udah berwarna pucat dan ini sudah tercampur rata. Sekarang masukkan 1 butir kuning telur. Lalu ini diaduk. Ini cukup sampai tercampur rata saja ya. Selanjutnya masukkan keju parut. Di sini saya pakai 50 gram keju parut. Nah, ini saya lanjut aduk menggunakan spatula ya. Nah, di sini saya pakai centong seperti ini. Lalu masukkan tepung terigu kurang lebih 200 gram. Dimasukkan bertahap ya. Nah, ini udah pas ya konsistensinya. Saya mau lanjut aduk menggunakan tangan. Ini nggak usah terlalu lama ya mengaduknya karena dia akan mengandung banyak butter margarin. Karena kan tangan itu cenderung panas. Nah, seperti ini udah cukup. Sekarang kita bentuk adonannya. Ambil sedikit adonan, kemudian bulatkan di telapak tangan seperti ini dan pipihkan. Ini membentuknya mirip seperti kalau kita mau membuat telur gabus. Jadi ini dipipihkan seperti ini, ujungnya agak runcing ya. Dan tengahnya ini agak tebal. Oke, bentuk adonannya sampai semuanya habis. Nah, ini adonannya udah saya bentuk, satu loyang udah penuh. Sekarang tinggal kita oven. Oven adonan kue kuku macannya selama kurang lebih 20 menit menggunakan api bawah dan dengan suhu 120 derajat. Jangan terlalu panas ya suhunya karena adonannya ini cepat mateng. Oh ya, untuk ovennya ini dipanasi dulu ya kurang lebih 10 menit sebelum dipakai. Oke, selanjutnya saya mau ini hias udah matang ya teman-teman. Kuku macan yang sudah jadi. Saya mau kasih kutek dulu ya kukunya biar cantik kuku macannya. Di sini saya pakai dark coklat yang sudah saya lelehkan dan juga coklat yang berwarna pink atau strawberry. Nah, caranya dengan dicelupkan separuh bagian seperti ini ya. Lalu ini sisihkan di loyang, tunggu sampai coklatnya ini mengeras, baru nanti kita susun di toples. Ini nah, udah ini selesai dia, semuanya, tinggal kita tunggu kita sampai coklatnya jadi. set ya. Ini hasilnya cantik banget ya, apalagi ini ada yang pakai coklat pinknya, jadi warnanya cantik. Ini cara buatnya sangat gampang ya, dan bahan-bahannya juga simple. Oke, sekarang saya mau cobain kue kering kuku macannya. Nah, dari potongannya ini terasa banget ya renyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini rasanya benar-benar enak. Ada sensasi keju krenyes-krenyes gitu di tengah-tengah kuenya. Karena tadi kita pakai keju parut ya, dan susunya juga berasa. Ditambah dengan topping coklat yang ada di atasnya ini, nambah makin enak. Pokoknya kalian wajib cobain ini, cara buatnya gampang ya. Oke, sekian video dari saya hari ini. Semoga resep kue keringnya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.